Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kisah kasih Dandi Satrio yang kemudian dikomentari oleh banyak netizen, kemudian melibatkan banyak penegak hukum, itu adalah salah satu kisah kasih yang cukup unik, di mana kisahnya itu bermula dari kisah cinta monyet anak-anak yang baru gede, kemudian pindah menjadi penganiayaan, kemudian pindah menjadi penyelidikan terhadap harta kekayaan keluarga, dan akhirnya menyibak skandal besar yang diduga terjadi di Departemen Keuangan, dan akhirnya seterusnya sampai satu negara heboh. Ini adalah sebuah peristiwa yang unik, sebuah peristiwa yang benar-benar menyita perhatian publik. Dan 2 pekan yang lalu, 2 pekan sebelum video ini dibuat, tim Mata Najwa mengundang seorang perempuan yang namanya adalah Ivana Yohan, yang adalah anggota keluarga dari pelaku yang telah melakukan penganiayaan atau terlibat dalam penganiayaan David Ozora. Ini sebenarnya adalah sebuah langkah yang baik, karena masyarakat selama ini telah mendapatkan bombardir berita tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dalam sudut pandang pihak lain, dalam sudut pandang pihak korban. Nah, sekarang tim Mata Najwa itu menghadirkan seseorang yang memberikan perspektif lain. Dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi alih-alih mendapatkan apresiasi, tim Mata Najwa itu dihujat habis-habisan oleh netizen di Indonesia gara-gara menghadirkan orang yang menyajikan perspektif lain. Dikatakanlah bahwa tim Mata Najwa tidak layak untuk menghadirkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang jahat, orang-orang yang semacam itu, dan ini tidak empati, dan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ini tidak sesuai dengan budaya ketimuran Indonesia, di mana ada orang yang sedang sakit parah, ini malah digunjingkan tapi dari pihak yang lain, dan sebagainya. Banyaklah netizen-netizen yang mengatakan hal yang aneh-aneh gitu ya. Tapi saya harus tekankan di sini Baraya bahwa betapapun tim Mata Najwa tentu saja tidak selamanya benar, tapi dalam hal ini mereka itu layak untuk mendapatkan apresiasi. Karena apa? Karena kalau Baraya menyimak 2 hal atau 1 hal yang kemudian memunculkan banyak sekali spekulasi, banyak sekali kontroversi, banyak sekali kontravensi, maka Baraya itu harus melihat dalam 2 kacamata, dalam setidak-tidaknya minimal banget dari 2 sudut pandang. Itu minimal banget gitu. Kalau bisa, idealnya Baraya melihat segala sesuatu itu dari banyak sekali perspektif. Tapi kalau tidak mampu, minimal 2 saja. Setelah itu baru Baraya berhak untuk mengajukan sebuah kesimpulan. Jadi kalau misalkan ada sebuah peristiwa kemudian Baraya melihat terus-terusan dari satu sudut pandang, Baraya akan menjadi pembenci, Baraya akan menjadi orang yang fanatik, Baraya akan menjadi seorang yang naif, dan Baraya akan menjadi seorang yang fasik. Ya, karena apa? Karena melihat segala sesuatu hanya dalam satu sudut pandang. Bukan berarti ini pernyataan ini benar atau salah, bukan berarti seperti itu. Cuman maksudnya Baraya hanya boleh menyatakan ini benar atau salah setelah Baraya setidaknya melihat 2 perspektif yang berbeda gitu. Toh nanti Baraya mau setuju, mau menolak, mau tetap menjelek-jelekan, mau tetap pro, atau Baraya mulai cenderung pada satu hal dan sebagainya, itu urusan lain. Yang paling penting adalah Baraya melihat dalam minimal 2 perspektif. Jadi Baraya anggaplah kasusnya adalah seperti ini. Baraya dituding mencuri vibrator misalkan dari seseorang misalkan ya. Nah, kemudian si orang itu yang memfitnah Baraya itu ngomong ke orang-orang bahwa dia mencuri dengan cara seperti ini. Kemudian ketika Baraya mau melakukan klarifikasi, dia mengatakan, "Oi, jangan dengerin orang dia ngomong, dia pasti berbohong," gitu. "Jangan dengerin Baraya ngomong karena dia pasti berbohong," gitu. Kan nggak etis Baraya. Jadi biarkan Baraya dulu ngomong dalam perspektif Baraya, baru setelah itu orang-orang dipersilahkan untuk mengambil kesimpulan. Jangan hanya mendapatkan berita dari orang yang memfitnah saja atau orang yang memberitahu saja, dari situ saja setelah itu orang lain percaya. Iya, gak seperti itu Baraya. Berpikir itu jangan seperti orang-orang mamang-mamang konspirator gitu. Mamang-mamang konspirator itu bilang NASA bohong, NASA dusta, ilmuwan bohong, ilmuwan dusta. Tapi mereka tidak pernah menanyakan secara langsung kepada NASA-nya, kepada ilmuannya dan sebagainya apa yang menjadi kebohongannya gitu. Mereka bikin aja spekulasi-spekulasi seperti itu. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini soal metodologi berpikir kita. Ini soal metodologi kita dalam mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak sah dan kita tidak etis ketika kita melihat segala sesuatu hanya dalam satu perspektif saja. Kalau Baraya sudah melihat dalam 2 perspektif minimal, maka Baraya lebih berhak untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tapi kan ini semuanya sudah jelas. Iya, jelas itu kalau sudah ada 2 perspektif, ada 2 kacamata yang berbeda, ada 2 versi yang berbeda. Biarkan siapapun orang yang dituduh itu membela diri. Setelah membela diri, baru kita bisa katakan dia salah, baru bisa kita bully atas kejahatannya, dan sebagainya boleh. Tapi setelah kita mendapatkan versi lain.
dalam hal ini adalah versi dari orang yang sedang melakukannya gitu. Tapi ya apa boleh buat, kita tuh memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memang senang sekali untuk melihat dalam satu kacamata saja gitu. Jadi ada ustadz-ustadz pas di pengajiannya, udah ikutin saja kelompok kita, jangan kelompok anu. Oh, kenapa jangan kelompok anu? Ya pokoknya mah jangan. Pas kita mau ke kelompok anu untuk konfirmasi, oh jangan nanti sesat. Jadi pokoknya mah dia sesat, jangan konfirmasi ke sana, jangan klarifikasi ke sana. Ya kan kayak gitu. Jadi ini sudah menjadi sebuah masalah yang cukup akut di Indonesia. Tapi sekali lagi di episode ini atau di GJ ini kita sampaikan bahwa itu adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang benar-benar cacat. Betapapun kita berpihak pada siapa, betapapun kita melihat mana yang benar dan mana yang salah, tapi salah satu hal yang harus dipahami di sini adalah bahwa biasakan kalau melihat segala sesuatu itu dalam banyak versi dan dalam banyak perspektif agar kesimpulan kita menjadi lebih bijak dan lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak video pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.